Baik, baik. Ini adalah file Excel instrumen evaluasi diri satuan pendidikan untuk PKBM, SKB, juga SLB untuk di Direktorat PMPK ya, yang berisi beberapa tas kerja spreadsheet ya. Di spreadsheet pertama itu adalah introduksi, ya, pendahuluan, petunjuk pengisian, dan lembar kerja berikutnya berisi isian-isian yang harus diisi oleh satuan pendidikan gitu ya. Contohnya seperti ini. Hmm, dan perlu diingat, ditegaskan juga kepada Bapak Ibu sekalian penyelenggara satuan pendidikan formal ya untuk PKBM dan SKB, bahwa evaluasi diri ini, instrumen ini it, em, dikembangkan berdasarkan indikator rapor pendidikan pada keputusan Beskap nomor 38 tahun 2022 tentang indikator profil ya, yang sebelumnya sudah dijabarkan. Jadi eh, kalau di asesmen nasional itu data bisa diambil untuk indikator kompetensi, literasi, numerasi, karakter gitu ya. Nah, karena ini tidak mengambil data itu gitu ya. Jadi ini datanya diambil dari hasil evaluasi Bapak Ibu di satuan pendidikannya masing-masing gitu. Oleh karena itu pengisian instrumen ini dianjurkan untuk diisi apa adanya gitu. Bukan dibuat-buat, bukan untuk apa namanya, menampilkan data yang direka-reka gitu. Tapi mohon ini instrumennya nanti diisi apa adanya karena kita ingin mau mencari tahu akar masalah yang terjadi di satuan pendidikan Bapak Ibu itu ya. Baik, kemudian di kertas kerja identitas di sini nanti diisi oleh identitas satuan pendidikan Bapak Ibu. Di langkah pertama evaluasi diri, eh, kalau bisa nanti pengisian ini dilakukan oleh sivitas akademik satuan pendidikan Bapak Ibu gitu. Mulai dari kepala sekolah, guru, tutor sampai dengan komite dan penilik juga itu mestinya dilibatkan. Karena apa? Kita mau mengambil gambaran secara utuh dari kondisi di satuan pendidikan Bapak Ibu gitu. Bukan eh, mereka-reka seperti itu ya. Jadi di sini nanti ada beberapa indikator ya. Nanti Bapak Ibu tinggal memberikan tanda silang pada kolom yang nomor 2 apabila ada pertanyaan yang sesuai dengan kondisi yang dirasakan gitu ya. Kemudian em, kalau bisa Bapak Ibu memastikan untuk mengisi evaluasi diri ini terhadap seluruh indikator layanan yang sudah dituangkan gitu ya. Kalau sudah selesai bisa lanjut ke tautan berikut. Nah, di sini saya sampaikan Bapak Ibu, kalau di hasil asesmen nasional itu kan mulainya dari dimensi A level 1 yaitu literasi ya, kompetensi literasi. Kemudian dilanjutkan ke dimensi A level 2. Maksud saya dimensi A indikator kedua yaitu numerasi yang nantinya diisikan oleh hasil asesmen nasional gitu ya. Kalau memang tingkat partisipasinya mencukupi untuk akses rapor pendidikan. Nah, karena Bapak Ibu di satuan pendidikan non formal banyak yang eh, kesulitan mengakses itu, maka ini kita buat dari mulai dimensi A3 yaitu karakter. Karena apa? Eh, Dimensi inilah yang Bapak Ibu bisa nilai secara mandiri di tingkat satuan pendidikannya untuk perbaikan eh, aspek identifikasi, refleksi dan benahinya gitu. Jadi diperhatikan di sini dimensinya hanya tiga karakter.
Kemudian D1 kualitas pembelajaran, D2 refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, D3 kepemimpinan instruksional, D4 iklim kesejahteraan sosial, dan D8 iklim kebinekaan. Semestinya di sini ada dimensi E sebetulnya ya, pelibatan lingkungan sekolah, yaitu pelibatan orang tua, komite dan seterusnya. Tapi agar lebih memudahkan, kita sederhanakan saja sampai dimensi D8. Nah, eh, misalkan kita secara random saja ya, kita isi karakter A3 level 1, eh, di atas itu biasanya paling baik. Kemudian level di sini masalahnya medium, di bawah biasanya butuh intervensi. Nah, Bapak Ibu melihat kondisi di lapangan seperti apa terkait dengan indikator ini gitu. Misalkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ternyata masih banyak nih siswanya yang kalau eh, giliran waktu sholat bolong-bolong gitu. Bisa diisi di level yang di sini, katakanlah seperti itu ya. Kemudian dimensi A, level 2-nya itu gotong royong. Nah, iklim gotong royongnya bagaimana di lingkungan sekolah gitu? Apakah sudah mengimplementasikan dan menggerakkan aktivitas terkait kegiatan tersebut? Eh, sudah memiliki kegiatan berkontribusi, sudah diimplementasikan, atau sudah menyadari? Nah, ini eh, indikator-indikator yang Bapak Ibu refleksikan di sekolah itu seperti apa gitu ya. Nah, katakanlah di sini levelnya ada di 1 gitu. Kemudian kreativitasnya sudah cukup baik. Nalar kritis ternyata masih perlu ada intervensi, katakanlah seperti itu ya. Nah, ini perlu didiskusikan sih sebetulnya, tidak hanya diisi secara random gitu ya. Kebinekaan global masih banyak memerlukan pengertian gitu, kemandiriannya sudah cukup baik gitu. Baik, ini coba kita simulasi di dimensi A dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ini sudah publish bisa melakukan simulasi secara mandiri. Nah, ini kalau misalkan sudah selesai diisi A sampai D8 katakanlah, itu Bapak Ibu bisa langsung lanjut ke langkah 2 identifikasi, bisa klik di link ini, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang tadi itu kita sudah isi, akan muncul seperti ini secara otomatis gitu. Jadi apa yang ada di label capaian ini otomatis akan muncul ketika Bapak Ibu mengisi di evaluasi diri. Contoh ini misalkan saya hapus, misalnya yang di langkah keduanya juga akan hilang dan akan ada eh, tulisan not acquired gitu ya, tidak terdata, tidak ada data gitu. Makanya Bapak Ibu harus mengisi ini secara lengkap gitu ya. Ini kita coba simulasi saja secara random gitu. Nanti Bapak Ibu silakan didiskusikan. Nah, setelah diisi, langkah kedua identifikasinya mesti ada. Mungkin perlu tambahan di dimensi berikutnya. Kita coba simulasi lagi. Baik, coba sampai sini saja. Kita coba buka. Nah, ini kan sudah terisi ya Bapak Ibu ya. Dari eh, 5 indikator ini, 5 indikator ini Bapak Ibu nanti memilih, bisa kalau di sini prioritas ya. Jadi ada 5 prioritas. Bapak Ibu pilih maksimal 5 indikator pada kolom nomor 6 sesuai dengan tahapannya. Misalkan, oh ternyata ini eh, yang dimunculkan skornya paling ada yang merah nih. Misalkan seperti itu. Ini ada yang merah di sini, ada yang merah di sini gitu. Nah, itu yang prioritas yang mana? Yang skornya lebih rendah kan tadi seperti itu ya. Kita tandain gitu.
Di atas juga merah kalau memang Bapak Ibu masih mau eh, apa mengintervensi gitu ya, maka ditandai juga. Terus ini kan ada 5 isian, Bapak Ibu bisa isi kelimanya. Oh maaf, ada enam isian. Maksimal Ibu Bapak itu mengisi 6. Gitu. Jadi katakanlah di sini sudah penuh semua diisi ya. Nanti eh, pemilihan 5 yang paling prioritasnya itu tadi dari yang warnanya merah dulu diisi silang. Kemudian kalau warna merahnya sudah tidak ada, mana dulu yang dipilih, maka warna kuning, katakanlah seperti itu. Nah, kalau warna kuning nggak ada, warna hijau nggak ada, pilih yang agregatnya itu paling sedikit. Nah, ini kita coba katakanlah mengisi 4 saja. Nah, karena yang bawahnya belum diisi ya, di langkah 1 evaluasi dirinya. Ini kalau sudah di penjelasan samping nomor 7 ini, itu akan terlihat apa yang menjadi eh, indikator yang perlu ditingkatkan gitu ya. Nah, ini nanti akan keluar secara otomatis gitu. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa lanjut ke langkah ketiga. Nah, kalau langkah ketiga ini sebenarnya sudah bisa diisi oleh Bapak Ibu dari hasil yang tadi gitu ya. Jadi ini adalah eh, rencana kegiatan dari IRB di langkah kedua. Bapak Ibu nanti tinggal memilih itu karakter masalah dari identifikasinya gitu. Jadi misalkan di sini adalah tentang beriman kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya tadi akar masalahnya gitu. Nah, itu nanti eh, rekomendasi benahinya akan muncul secara otomatis. Nah, dari rekomendasi benahi ini, mana yang Bapak Ibu akan tuangkan dalam bentuk kegiatan itu bisa diisi di sini dan di sini. Kalau di nomor 4 itu diisi secara manual karena di sini ada rencana kegiatan yang swadaya atau tanpa anggaran gitu. Jadi bisa dilakukan tanpa eh, ada beban anggaran. Katakanlah program seperti em, penguatan pembelajaran atau refleksi pembelajaran dari guru gitu. Jadi ada kegiatan itu gitu, catatan refleksi misalkan, refleksi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa isi secara mandiri, manual gitu ya, dengan mengacu kepada rekomendasi yang ini. Nah, nanti di sebelah kanan ini yang akan nanti masuk ke dalam ARKAS. Jadi rencana kegiatan yang memerlukan anggaran. Kita sudah sediakan sesuai dengan komponen yang ada di ARKAS. Misalkan kalau di sini refleksi pembelajaran, berarti konkretnya apa nih gitu ya. Konkret pembelajarannya seperti apa gitu. Apakah workshop, apakah pembinaan gitu. Itu Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan kondisi yang ada di benahinya itu. Katakanlah seperti ini. Em, ini pustakawan, di atas ada. Nanti Bapak Ibu bisa scroll gitu ya. Katakanlah pelaksanaan ekstrakurikuler seni budaya gitu. Nah, nanti ini akan coba kita simulasi lagi. Apakah ada lagi yang bisa dikerjakan itu dalam bentuk kegiatan penyusunan program kesiswaan, katakanlah. Dan seterusnya itu Bapak Ibu tinggal klik saja yang mana kegiatan yang perlu diintervensi gitu ya. Nah, nanti setelah selesai di sini juga. Jadi yang kolom warna abu-abu itu ada pilihan kualitas pembelajaran yang mana yang perlu dibenahi, nanti akan muncul secara otomatis, akan Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk kegiatan tanpa anggaran atau dengan anggaran. Jadi kalau yang warna abu-abu ini bisa ditarik ke bawah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah setelah ini apa? Kita lanjut ke ARKAS. Nah ini sudah masuk secara otomatis Bapak Ibu.
apa saja yang diperlukan kegiatannya. Nah, nanti tinggal mengisi uraian kegiatannya, apakah workshop, misalkan. Kemudian berapa volumenya, kali katakanlah, ya satuan berapa, gitu. Nanti Bapak Ibu bisa menguraikan ini, misalkan dialokasikan 5 juta. Dengan rinciannya, Bapak Ibu bisa drop down lagi di bawah berapa honorarium yang perlu dikeluarkan, berapa alat tulis kantor yang perlu dibelanjakan. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengaturnya di sini. Nah, ini komponennya sudah sesuai dengan kegiatan yang tadi Bapak Ibu tuliskan di IRB ya. Nanti akan muncul seperti ini dan ini akan jadi panduan Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan di atkasnya.